Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan oleh Allah pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan kajian tentang masalah akidah. Masih kita membahas kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang berjudul Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau rahimahullah mengatakan, wa nu'minu bi anna muradahul kauniyya wasyar'iyya tabi'un li hikmatihi. Dan kita yaitu Ahli Sunnah beriman bahwasanya apa yang dikehendaki oleh Allah SWT, baik yang kauniyah maupun yang syar'iyah, baik iradah yang kauniyah maupun iradah yang syar'iyah, dua-duanya tabi'un li hikmatihi. Ini mengikuti hikmah Allah SWT. Jadi Allah SWT, meskipun Allah SWT adalah fa'alun lima yurid, Allah maha melakukan apa yang dia kehendaki. Adapun makhluk, maka mereka tidak demikian. Dan Allah SWT memberikan syariat sesuai dengan apa yang dia kehendaki, mensyariatkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Namun kita beriman dan kita yakini bahwasanya apa yang Allah kehendaki, baik yang kauniyah maupun yang syar'iyah, itu mengikuti hikmah Allah. Di antara sifat Allah adalah memiliki hikmah. Allah SWT mengatakan, wallahu alimun hakim. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Artinya hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak zalim, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi meskipun Allah SWT maha melakukan apa yang dia kehendaki, tapi apa yang Allah kehendaki sesuai dengan hikmah. Nah, ini berbeda dengan manusia. Kalau kita dikatakan kepada salah seorang di antara kita, kerjakan apa yang engkau inginkan, mintalah apa yang engkau inginkan. Ketika mendengar ucapan ini, ya maka terkadang ya sebagian dari kita atau bahkan sebagian besar dari kita, ya kemudian menyampaikan apa yang dia inginkan, tetapi tanpa hikmah. Menyebutkan apa yang dia inginkan, tapi tanpa hikmah. Itu keadaan kita. Tapi Allah SWT, meskipun Allah SWT fa'alun lima yurid, tapi ini semua mengikuti hikmah Allah SWT. Ya, Allah SWT apabila menciptakan sesuatu, menyesatkan fulan, memberikan hidayah kepada fulan, menghidupkan, mematikan, menggerakkan, mendiamkan, maka itu semua dilakukan oleh Allah dengan hikmah. Demikian pula di dalam syariat. Allah SWT mensyariatkan sholat 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kenapa sujudnya 2 kali, rukuknya 1 kali? Itu semua adalah dengan hikmah. Jangan kita mengira Allah SWT mensyariatkan itu semua tanpa ada hikmah dan kosong dari tujuan. Pasti semuanya itu ada hikmah. Innallaha kana aliman hakima. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Semuanya ada hikmahnya. Baik dalam hal yang berkaitan dengan iradah kauniyah maupun iradah syar'iyah. Cuma apakah semua hikmah itu kita ketahui? Jawabannya tidak. Akal kita terlalu pendek. Akal kita terlalu kurang untuk bisa memahami hikmah Allah SWT. Tapi kita sebagai orang yang beriman, yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah SWT adalah maha bijaksana di dalam seluruh perkaranya, iradah syar'iyah maupun iradah kauniyah. Allah SWT mengatakan, "Afa hasibatum annama khalaqnakum abathan
wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian abathan, dalam keadaan sia-sia, dan bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami? Menunjukkan bahwasanya apa yang Allah ciptakan di dunia ini semuanya dengan hikmah. Allah tidak menciptakan sekecil apapun abathan, sia-sia. Termasuk makhluk yang ada di sekitar kita yang kita tidak melihatnya, atau yang ada dalam tubuh kita yang dia berjalan dan kita tidak mengetahui dan tidak merasakan jalannya dia, itu Allah ciptakan dengan hikmah pasti. Tidak Allah ciptakan begitu saja tanpa adanya hikmah. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami menciptakan langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan bermain-main. Tidak. Allah SWT menciptakan dengan kesungguhan, dengan hikmah, apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Allah ciptakan itu dengan hikmah. Awan yang berjalan, kenapa di hari ini berjalannya pelan, kenapa besok dia cepat, kenapa mendung berada di atas daerah A, kenapa tidak di daerah B, semuanya dengan hikmah dari Allah SWT. Inilah yang harus kita pahami. Baik, kalau kita bisa memahami yang demikian, maka ini insyaallah biidznillah akan menjadikan kita semangat untuk taat kepada Allah SWT dan meninggalkan kemaksiatan. Seorang melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan sholat, berpuasa, berzakat, berhaji, dan yakin bahwa di balik itu semua ada hikmah yang dalam. Demikian pula semangat untuk meninggalkan berbagai macam dosa dan juga kemaksiatan. Yakin bahwasanya Allah ketika mengharamkan sesuatu, pasti di situ ada kejelekan dan juga mudarat bagi manusia. Kenapa Allah mengharamkan zina? Kenapa Allah mengharamkan riba? Kenapa Allah mengharamkan minuman keras? Pasti di sana ada mudarat. Sehingga di zaman sekarang banyak penemuan-penemuan, ya, penelitian-penelitian yang mencengangkan dunia. Padahal ini sudah dibahas dan sudah turun syariatnya kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Sekarang mereka meneliti dan menemukan bahwasanya ya di dalam diharamkannya sebuah perkara atau satu perkara ini karena di dalamnya ada mafsadah, ada kerusakan demikian dan demikian. Zina misalnya. Betapa banyak ya penyakit-penyakit kelamin yang ditimbulkan oleh zina, homoseks, kemudian juga riba. Apa akibatnya bagi manusia, bagi masyarakat? Minum minuman keras juga demikian. Banyak orang yang justru menambah keresahan dia, kemudian membawa dia untuk melakukan kemaksiatan yang lain karena dari minuman keras ini kemudian akhirnya dia berzina, bahkan menghalalkan zina, na'udzubillah min dzalik, atau berzina dengan keluarganya, kemudian diiringi dengan pembunuhan dan seterusnya. Maka ketahuilah bahwasanya di dalam syariat Allah maupun apa yang Allah takdirkan di alam semesta ini pasti di sana ada hikmah yang dalam. Baik, akhirnya kita sampai pada akhir dari pertemuan kali ini. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya dan menjaga hati kita, menetapkan kita di atas agama Islam sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.